Kansas, Amerika, lebih tepatnya di daerah Wichita dan Park City, merupakan lokasi terjadinya 10 pembunuhan yang dilaksanakan oleh seseorang yang telah diberi nama BTK Killer. Arti dari BTK adalah bind, mengikat, torture, menyiksa, kill, membunuh. Berlangsung selama hampir 2 dekade. Pembunuhan pertamanya yang terjadi pada 15 Januari 1974 merupakan pembunuhan paling kejinya. Serangan pertamanya mengambil bukan hanya 1 nyawa, bahkan bukan 2 nyawa atau 3 nyawa, tapi sebanyak 4 nyawa. Keluarga Otero yang terdiri dari Joseph Otero, 39, Julia Maria Otero, 33, Josephine Otero, 11, dan Joseph Otero Jr., 9 tahun, merupakan keluarga yang tinggal di Wichita, yang kemudian menjadi korban pertama BTK Killer. Kepala keluarga, Joseph dan anaknya Junior dibunuh dengan kantong plastik yang menyebabkan mereka mati lemas. Ibu dari keluarga ini, yaitu Julia, dibunuh dengan cara dicekik menggunakan tali. Sedangkan Josephine dibunuh dengan cara digantung dari sebuah pipa di basement rumahnya sendiri. Tubuh mereka kemudian ditemukan pada saat 3 anak Otero lainnya yang saat itu sedang berada di sekolah pulang ke rumah. Tidak perlu waktu lama, korban selanjutnya jatuh 3 bulan kemudian, di mana 4 April 1974 merupakan tanggal dibunuhnya Catherine Doreen Bright, 21 tahun, yang dibunuh oleh BTK dengan cara ditusuk 3 kali di bagian perutnya. Serangan yang kedua ini hampir gagal. BTK masuk ke rumah Catherine lewat pintu belakang dan dia menunggu kedatangan mangsanya. Namun saat Catherine pulang, tanpa sepengetahuan BTK, dia tidak sendiri. Dia bersama saudaranya yang bernama Kevin Bright. BTK mampu mengikat dua-duanya dan memisahkan mereka ke kamar yang beda. Namun Kevin mampu melepas ikatannya dan berantem dengan penyerangnya. Kemudian, BTK mengeluarkan senjata api dan menembak Kevin yang ia anggap sudah mati. Selanjutnya ia mencoba mencekik Catherine tanpa keberhasilan sehingga ia memutuskan untuk menusuknya saja. Tanpa disadari, BTK telah meninggalkan seorang saksi, yakni Kevin Bright yang ia gagal untuk bunuh, yang mampu untuk kabur saat BTK sibuk dengan Catherine. Setelah beristirahat selama 3 tahun, BTK menyerang lagi pada 17 Maret 1977. Korbannya kali ini adalah seorang single mom bernama Shirley Ruth Vian Relford, berusia 24 tahun, yang dibunuh dengan cara dicekik menggunakan tali. Selanjutnya, di akhir tahun yang sama, 9 Desember 1977, BTK membunuh lagi. Pembunuhan yang ketujuh ini, BTK akui sebagai kejahatannya yang paling sempurna. Nancy Jo Fox, berusia 25 tahun, pulang ke rumah. Tentunya ia tidak tahu bahwa ada pembunuh berantai yang menunggu kedatangannya di rumah. Setelah Nancy selesai diikat dengan tali oleh BTK, ia kemudian menggunakan sabuk untuk mencekik Nancy. Sebelum Nancy kehabisan nafas dan meninggal, BTK melepas cekikannya agar korbannya bisa bernafas lagi. Tindakan ini ia ulangi beberapa kali sebagai bentuk penyiksaan Nancy yang tidak lama kemudian meninggal. BTK sangat bangga dengan pembunuhan ini. Keesokan harinya ia menghubungi polisi untuk melaporkan pembunuhannya. Haus akan perhatian media, 2 bulan kemudian ia mengirimkan sebuah surat kepada stasiun berita KAKI untuk mengambil kredit atas pembunuhan keluarga Otero, pembunuhan Bright, Relford, dan juga pembunuhan Fox, serta sebuah puisi berjudul Oh, Death to Nancy. Nama BTK muncul dari komunikasi ini yang berjalan antara pembunuh berantai dan stasiun berita. Setelah pembunuhan Nancy Jo Fox, sang BTK Killer berhenti membunuh selama 7 tahun. Ini merupakan tingkah laku dan sifat yang hampir tidak pernah terjadi di kalangan pembunuh berantai, karena pembunuh berantai tidak pernah berhenti membunuh sampai mereka sudah tertangkap karena pembunuhannya atau kejahatan lainnya, atau sudah meninggal sendiri. Jadi siapa sebenarnya sang BTK Killer ini? 9 Maret 1945, seorang Dennis Lynn Rader lahir di Pittsburgh, Kansas. Besar di Wichita, Rader sudah bertingkah aneh dari umur yang muda.
Raider memiliki fantasi-fantasi seksual yang cukup ekstrim. Seringkali Raider memata-matai tetangganya yang wanita. Saat mengintai, Raider menggunakan busana wanita yang telah ia curi. Sambil masturbasi, ia mengikat leher dan lengannya sendiri dengan tali. Beberapa tahun kemudian, setiap kali Raider sedang beristirahat dari membunuh, ia sering cosplay menggunakan busana wanita untuk mengingat kembali kejahatannya. Mampu menyembunyikan sisinya yang sangat gelap ini, Raider dianggap sebagai orang yang biasa aja, sopan, dan baik hati oleh orang di sekitarnya. Dari 1974 sampai dengan 1988, Raider bekerja di sebuah perusahaan CCTV. Tugasnya ialah untuk memasang kamera-kamera di rumah orang. Kebanyakan kliennya meminta dipasangkan kamera karena ketakutan akan sang BTK killer yang tanpa sepengetahuan mereka berdiri di depan mereka. Raider merupakan anggota dari gereja Christ Lutheran dan kemudian menjadi kepala dari gereja tersebut. Ini akan memainkan peran yang penting nanti. Raider berhenti membunuh selama 7 tahun karena saat itu ia kembali kuliah mempelajari administrasi keadilan. Bisa diasumsi ia mempelajari ini untuk mempertajam ilmu dan strateginya untuk membunuh. Walaupun berhenti membunuh, Raider tidak berhenti menguntit wanita-wanita mencari korban selanjutnya. Marine Wallace Hedge, 53 tahun, 27 April 1985, merupakan korban terbarunya Raider. Hedge yang merupakan tetangga Raider sendiri dibunuh dengan cara dicekik pada bagian leher sampai nafasnya habis. Setelah dibunuh, jasadnya Hedge dibawa ke gereja Christ Lutheran, di mana Raider sudah siapkan peralatan untuk membuang jasad, seperti kantong plastik dan lain-lain. Sebelum ia membuang jasadnya di lahan sepi, Raider membuat jasadnya berpose beberapa kali dan kemudian mengambil foto-foto jasad Hedge. Hedge ditemukan 9 hari setelah dibunuh oleh Raider. Pembunuhan tetangganya ini Raider namakan Project Cookie. Raider membunuh lagi pada 16 September 1986. Korbannya kali ini bernama Vicky Lynn Wegery, 28 tahun, yang ia bunuh dengan cara signaturnya, itu di mana polisi langsung tahu bahwa ini merupakan tindakan sang BTK killer. Saat Wegery pulang dari belanja, Raider sudah menunggu di dalam rumahnya. Kemudian dia menyiksa Wegery dengan diikat menggunakan tali. Wegery dibunuh dengan cara dicekik dengan stocking. Setelah 5 tahun tidak ada kabar, seorang pria yang sedang jalan-jalan dengan anjingnya pada pagi 1 Februari 1991 menemukan tubuh wanita di pinggir jalan. Korban terakhirnya, seorang Dolores Earline Johnson Davis, 62 tahun, dibunuh Raider pada 19 Januari 1991 dengan cara dicekik, tentunya setelah disiksa dulu. Pada saat itu, pembunuhan terakhir ini belum dikreditkan kepada Raider. Dennis Lynn Raider tidak membunuh lagi. Dia menjadi orang yang sangat biasa, pindah pekerjaan, dan hanya menonton anak-anaknya bertumbuh. Namun ada sebuah rahasia yang ia simpan di rumah pohon yang berada di halaman belakang rumahnya. Sebuah koleksi souvenir yang Raider mengambil dari lokasi-lokasi pembunuhannya. Souvenir ini merupakan kartu SIM korbannya, foto-foto korbannya yang ia ambil, pakaian korbannya, dan lain sebagainya. Pembunuh berantai memang selalu mengambil sesuatu setiap melakukan pembunuhan untuk mengingatkan mereka atas kenikmatan yang dirasakan pada saat itu, dan ini Raider juga lakukan. Sang BTK killer ketangkap karena kebodohannya sendiri. Menjelang tahun 2004, kasus BTK sudah dianggap kasus dingin karena polisi tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ditambah, tidak ada korban baru lagi yang mungkin mampu memberi sedikit petunjuk. Lapar akan perhatian, 13 tahun setelah pembunuhan terakhirnya, BTK mengirim sebuah surat ke The Wichita Eagle, sebuah percetakan koran. Surat tersebut merupakan cara untuk mengklaim pembunuhan Wegery. Dengan surat itu termasuk juga sebuah foto kartu SIM Wegery yang dinyatakan hilang pada saat jasadnya ditemukan. 11 kali Raider dan pihak media berkomunikasi. Setiap kali Raider mengirimkan foto souvenirnya,
atau detail-detail pembunuhan yang hanya diketahui oleh polisi dan pelaku untuk membuktikan bahwa ia memanglah sang BTK dan bukanlah seorang impostor. Raider berusaha berkomunikasi dengan media dengan cara meninggalkan sebuah box sereal di parkiran sebuah toko. Dari hasil rekaman CCTV toko tersebut, polisi mampu mengetahui bahwa orang yang meninggalkan box itu menggunakan mobil Jeep Cherokee hitam. Sedang berkomunikasi dengan polisi, sang BTK killer menanyakan apakah disket atau floppy disk bisa ditelusuri kembali ke penulisnya. Berbohong, polisi menjawabnya dengan tidak bisa ditelusuri. Pada 16 Februari 2005, Raider mengirimkan sebuah disket ke perusahaan media. Dari disket ini, polisi bisa melihat kapan, di mana, dan siapa yang telah membuat file yang terkandung dalam disket tersebut. Ditemukan bahwa filenya telah dibuat di gereja Christ Lutheran dan terakhir diedit oleh seorang Dennis. Hanya dengan memasukkan kedua nama tersebut ke dalam Google, ditemukan ketua gereja Christ Lutheran, Dennis Lynn Raider. Setelah penemuan ini, polisi langsung ke rumah Raider, dan di sana, di depan rumah Raider, terparkir sebuah mobil Jeep Cherokee hitam, sama seperti mobil yang ada pada video CCTV yang meninggalkan box sereal. Korban terakhirnya, Davis, juga membantu polisi dengan memberi bukti DNA yang ada pada jasad kukunya Davis. Membandingkan DNA yang ada pada kukunya Davis dan DNA anaknya Raider menunjukkan kesamaan, dengan pasti menaruh Raider pada tempat kejadian pembunuhan Davis. Setelah ditangkap, Raider mengakui sudah berencana membunuh lagi untuk bulan Oktober 2004 nanti dan sedang tengah proses mengintai calon korbannya itu. Tentunya, rencana ini terhambat. Dengan Raider di balik jejuri besi, polisi mengobrak-abrik tempat tinggalnya Raider, kendaraannya Raider, dan juga gereja di mana ditemukan segunung bukti atas kejahatan yang telah dilakukan oleh BTK Killer. Karena pada masa aktifnya Raider, di Kansas belum ada hukum mati, pada 18 Agustus 2005, Dennis Lynn Raider dihukum penjara minimal 175 tahun atas kejahatannya.